Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma firli wa li walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wa li walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, khilaf dan salah yang pernah kami lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah yang Maha Pembimbing hidup kami, bimbinglah setiap langkah kehidupan kami, supaya kami bisa mengarungi kehidupan yang kali ini sesuai dengan amanah-Mu dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul bersilaturahmi dalam rangka opening bulan ketiga dan kajian dari PT Kamaju tahun 2023. Oleh karena itu, ya Allah, limpahkanlah sayang nikmat-Mu, limpahkanlah karunia-Mu kepada setiap orang yang hadir dalam forum ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hidupkanlah kami dalam cahaya-Mu, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus yang telah memimpin pembacaan doa pada pagi hari ini. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Saya ingin mengucapkan selamat pagi juga kepada teman-teman desain yang telah bergabung secara online. Selamat pagi rekan-rekan semua. Oke, kita masuk ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari Presiden Direktur Kamaju, Bapak Teguh Setiono. Ada sekaligus pembukaan bulan K3 tahun 2023. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kamaju. Kamaju 2023. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita masih dilimpahkan nikmat sehat. Hari ini kita masih dilimpahkan nikmat luang waktu sehingga kita bisa bareng kumpul di depan mushola Muftaul Jannah untuk acara opening pembukaan K3 dan kajian tahun 2023. Terima kasih teman-teman panitia sehingga acara ini bisa terlaksana, dan juga berkat support teman-teman Kamaju. Kalau bahasa anak-anak sekarang itu Kamisen, ya. Jadi terima kasih Kamisen. Kamaju Kamisen. Jadi biar agak jauh dikit lah ya, biar kelihatan muda. Jadi Kamisen. Ya. Jadi tahun ini kita tagline-nya memang healthy, kreatif, excellent, sehat, ya. Jadi itu bikin tagline juga ada doanya, ya kan, supaya kita itu selalu optimis, sehat, sehat rohani, ya kan. Kalau sama dia sehat, insya Allah organisasinya sehat. Ya. Kemarin juga ada ini apa?
kita mau di mana nih? Apakah acaranya mau di Yudi Korpu atau UTNB, ya kan? Kalau saya sih kemarin bukan masalah bayarnya ya, insya Allah sama rezekinya mampu bayar. Kalau memang kita di Yudi Korpu harus di Yudi Korpu bayar. Tapi saya bukan itu. Kenapa saya milih di depan musola Miftahul Jannah, ya kan? Kalau ketiga itu apa sih? Keselamatan, ya kan? Nah, kenapa di depan musola ini sebenarnya simbolis? Artinya kalau kita ingin selamat itu segala sesuatu mulailah dari ya. Jadi kalau keselamatan ini di depan musola ini simbolis sebenarnya ya. Kalau kita ingin kerja kita selamat, ya mulailah dengan doa, ya. Jadi kita berdoa, ya kan, supaya kita kerja itu selamat, ya. Nah, yang waktunya longgar sebelum kerja dulu, ya kan, yang muslim, yang non muslim doa, ya kan. Jadi supaya kita selamat. Oke, Pak Ustadz, assalamualaikum. Ya. Tadi saya ini selfie bareng Ustadz karena istri saya termasuk yang saya nonton YouTube-nya. Ya. Jadi itu ya, kita di ruangan ini tadinya memang ada rencana di gedung mana gitu kan, di lingkungan sini. Tapi saya lebih cenderung supaya saya menyampaikan insight-nya itu gampang kalau di musola. Ketiga kan keselamatan, kesehatan kerja. Kalau kita ingin selamat, itu jadi ingat, oh ya di depan musola, berarti kita tuh harus doa dulu, ya kan? Doa dulu supaya kita kerja ini selamat, ya kan? Doa dulu. Syukur-syukur doanya dari rumah sebelum berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap mau keluar. Nah, jadi makanya kita di depan musola. Jadi segala sesuatu teman-teman kalau sebelum aktivitas doalah masing-masing gitu, ya kan? Yang mau. Jadi saya bikin tagline healthy, healthy itu sehat. Insya Allah karyawannya sehat, ya kan? Selamat sehat. Kalau karyawannya sehat, organisasinya sehat, ya. Karyawannya sehat jasmani, sehat rohani. Jadi kan yang kedua sehat kan ya. Nah, jadi sehatnya bukan hanya jasmani, rohaninya sehat. Kalau rohaninya sehat, insya Allah dunia bagaimana? Ujungnya adalah kita kerja amanah, ya kan? Karena rohani kita sehat tuh, ya kan? Kita kerja amanah, ya kan? Nggak hitung-hitungan, karena kita kerja juga di organisasi dari kita untuk kita, ya. Kalau kita kerja amanah, ujungnya rezekinya kita berkah, ya kan? Itu teman-teman. Jadi saya bilang udah kajian ketiga depan musola aja. Kemudian nanti kita undang ustadz biar kita dapat siraman rohani, ya kan? Gitu. Nah, ini buat teman-teman yang di cabang Genset juga ya. Jadi bukan saya yakin seluruh di cabang Genset pasti ada musolahnya, ya.
Nah, jadi mulailah dengan kita berdoa, gitu ya, sehat. Nah, tadi kreatif, ya kan, kita kreatif. Ketiga juga kalau kita tadi sehat, orang kalau sehat, jasmani dan rohaninya, insya Allah kreatif, ya. Kalau kita kreatif, organisasinya ke bawah kreatif, ya. Kita punya ide-ide bagaimana kita meningkatkan kompetensi diri kita sendiri. Nah, akhirnya perusahaan juga punya kreativitas dalam berbisnis, gitu ya. Nah, jadi karyawannya kreatif, organisasi insya Allah kreatif. Ujungnya apa? Kalau tadi sehat karyawan, ujungnya sehat organisasi. Kreatif karyawan, ujungnya kreatif organisasi. Nah, excellent. Nah, kalau excellent kebalikan, ya kan? Bukan kalau karyawannya sejahtera, organisasinya sejahtera, enggak, ya kan? Kalau perusahaan itu excellent, perusahaannya itu bagus, ya kan? Nah, bisnisnya bagus, targetnya semua, operasionalnya excellent, insya Allah karyawannya ikut excellent kehidupannya. Artinya kehidupannya insya Allah sejahtera, ya. Nah, sejahtera itu tidak akan tercapai kalau kita tidak berkah rezekinya, ya kan? Kita tidak berdoa. Jadi segala sesuatu itu mulailah dengan kita minta ke yang punya alam semesta ini, ya kan? Jangan usaha dulu baru berdoa kembali, ya kan? Makanya saya ingin di musola ini supaya Anda mau bekerja itu berdoa dulu, minta ke Allah dulu, baru usaha. Hasilnya nanti Allah yang tentuin, ya teman-teman itu. Jadi mudah-mudahan dengan kita pembukaan K3 ini dan kita saling ingetin, nanti program-program detailnya nanti di Mas Dani dan tim, Mbak Estika, Mbak Siska dan teman-teman. Mudah-mudahan tahun 2023 ini semua karyawan Kamaju atau Kamazen, ya kan? Kamazen, Kamaju netizen, Pak. Saya biar gaul kayak Ustadz bahasanya, ya nggak? Ya kan? Jadi Kamazen, Kamaju netizen itu sehat, ya kan? Kemudian karena kita kerja ini di lingkungan yang apa namanya, yang kondisinya itu risk, ya kan, risikonya tinggi. Mudah-mudahan 2023 ini kita semua selamat, ya kan, tidak ada accident walaupun sekecil apapun, ya kan. Yakin kalau kita berdoa, kita minta ke Allah, tidak ada accident sekecil apapun, ya kan. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya terima kasih teman-teman panitia, terima kasih Kamazen waktunya untuk nanti memberikan tausiah buat teman-teman agar kerja kita itu benar-benar amanah, ya kan, sehingga insya Allah ujungnya berkah, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Teguh yang telah membuka acara bulan K3 kita tahun ini. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Teguh dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Dengan resmi dibukanya bulan K3 tahun 2023, selanjutnya akan disampaikan rangkaian acara bulan K3 Kamaju oleh Mbak Hesika. Kepada Mbak Hesika kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terhormat Presiden Direktur Pak Teguh Setiarso, Ustadz Hilman,
kemudian Pak BOD, Pak Warono, Pak Jerry, Pak Dasril, kemudian Bapak Ibu manajemen dan juga rekan-rekan head office yang saya lakukan. Nah, mohon izin ya rekan-rekan ya untuk menyampaikan rangkaian acara nih bulan ketiga di tahun 2023 pada tahun ini. Nah, tujuan dari bulan ketiga tahun ini yaitu yang pertama itu meningkatkan kesadaran teman-teman ya dalam kesadaran dalam keselamatan maupun kesehatan pada di lingkungan kerja. Kemudian terwujudnya implementasi K3 dan juga ESG di lingkup sama juga teman-teman ya. Kemudian terwujudnya karyawan yang inovatif dan kreatif dalam mengimplementasikan K3 di berbagai lini bisnisnya ya atau di masing-masing pekerjaannya, kemudian memberikan informasi K3 melalui media sosial. Nah, untuk tema nasional bulan ketiga ini sudah ditentukan oleh pemerintah ya teman-teman, yaitu terwujudnya pekerjaan yang layak dan budaya K3 guna mendukung keberlangsungan usaha di setiap tempat kerjanya. Kemudian untuk tema sendiri dari Kamaju yaitu mewujudkan lingkungan kerja yang aman bagi setiap insan Kamaju dalam mengembangkan melalui implementasi K3 di lini bisnisnya. Nah, untuk pelaksanaannya hari ini alhamdulillah kita opening ya teman-teman ya. Alhamdulillah hari ini opening, kemudian nanti insya Allah untuk closingnya di bulan Maret tanggal 2. Itu. Nah, untuk timeline-nya sendiri ini teman-teman jadi pembukaan dan juga kajian alhamdulillah dilaksanakan pada hari ini. Kemudian nanti akan ada lomba hemat energi dan air ya teman-teman ya. Di sini nanti kan teman-teman yang di set kan ada mes ya. Nanti akan ada platform untuk memonitoring penghematan energi dan juga air. Untuk lebih detailnya nanti akan ada jargoman untuk teman-teman yang ada di Skype. Kemudian ada launching jus segar. Jus segar di sini yaitu Kamaju sehat dan bugar. Jadi seperti tagline kita ya, healthy, apa teman-teman? Healthy, excellent. Nah, jadi jus segar di sini nanti teman-teman harapannya juga semakin sehat, semakin bugar, pikiran semakin fresh gitu. Kemudian ada kampanye ESG ini untuk nanti kita yang jadi head office. Kemudian untuk lomba-lombanya akan ada lomba-lomba poster K3, kemudian ada video vlog safety, kemudian ada real competition. Nah, untuk detailnya nanti akan ada jargoman lebih lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya akan ada training. Ini untuk trainingnya khusus untuk leader, wasra, admin, dan juga safety officer. Kemudian ada commitment to action mengenai ESG dan juga zero accident ya teman-teman ya. Jadi harapannya untuk tahun ini tidak ada kecelakaan kerja. Kemudian yang selanjutnya ada Kamaju bersih dan juga 5R seperti yang telah kita laksanakan sebelumnya teman-teman ya. Kita bersih-bersih, kemudian ada penilaian 5R, kemudian akan ada pemenangnya seperti itu. Kemudian akan ada di closing bulan ketiga itu pengumuman duta K3 ya. Untuk duta K3 ini siapa yang paling aktif. Kemudian ada safety reward, kemarin sifat tanam pohon ya teman-teman ya, tanam pohon. Itu nanti akan ada rewardnya. Kemudian akan ada sosialisasi anti narkoba. Nah ini dilaksanakan insya Allah pada penutupan bulan ketiga nanti di tanggal 2 Maret itu. Mungkin itu timeline bulan ketiga pada tahun ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Hestika yang telah menyampaikan rangkaian acara bulan K3 kita tahun ini. Semoga kita dapat berpartisipasi dalam memeriahkan bulan K3 teman-teman ya.
Oke, selanjutnya yaitu simulasi peduli lingkungan yang akan diperagakan oleh rekan-rekan kita, yakni Mbak Karin dan tim. Sudah siap, Mbak? Ya, oke, kepada Mbak Karin dan tim kami persilakan. Ya. Pada suatu hari, ada karyawan Kamajo yang sedang berjalan pulang keluar kantor menuju parkiran. Dompet ketinggalan lagi. Jangan kesini yang buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan bikin banjir aja, giliran banjir jalan pemerintah. Sampah itu pada tempatnya. Kenapa? Ya biar nggak merugikan diri sendiri, orang lain dan sekitar kita. Jadi untuk sampah buah-buahan ini aku buang ke tempat sampah yang mana nih? Ini kan ada tiga nih, organik, anorganik, sama limbah B3. Jadi untuk kulit buahnya aku buang kemana? Ke organik. Oke, terima kasih. Dari contoh adegan yang baru saja kita saksikan, dapat kita ambil pelajaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Jika tidak, maka membuang sampah sembarangan dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Telah kita ketahui bahwa sampah dibedakan menjadi tiga, yaitu ada sampah organik, anorganik, dan B3. Yang pertama, sampah organik merupakan sampah yang mudah terurai, seperti sisa makanan yang ada di adegan tadi. Yang kedua, sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah terurai, seperti botol bekas, plastik, kemasan makanan, dan sejenisnya. Yang terakhir, sampah B3 merupakan sampah berbahaya dan beracun, seperti bekas batu baterai, aki, bekas oli, dan tinta printer. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya jika dilakukan secara konsisten, maka merupakan awal yang baik untuk mendukung kelestarian lingkungan. Mari rasakan manfaat membuang sampah pada tempatnya dan ajaklah orang-orang terdekat untuk turut menjalani kebiasaan tersebut. Salam sehat, salam lestari. Terima kasih. Izin menambahkan, Mbak Farin, untuk buang sampah itu bukan pada tempatnya. Karena pada tempat itu bisa di mana aja, gitu kan. Jadi buang sampah pada tempat sampah. Seleksinya
Baik, itu untuk kajian segini. Mohon maaf kalau ada masalah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Farin dan tim yang telah memperagakan simulasi berlingkungan dan telah menghibur kita semua. Semoga yang disampaikan tadi dapat kita terapkan ya teman-teman ya. Buang sampah pada tempatnya, jangan sambil jalan dibuang, nanti bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, dengan pasal saya kita saksikan simulasi peduli lingkungan barusan. Maka telah berakhir pula acara kita pada sesi pertama ini, yakni opening bulan K3. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua, yakni tausiah atau kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hilman Fauzi. Sebelum mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran oleh adik kita. Ade Firman dan Renata ya. Ayo Ade, maju ayo. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Aku beriman kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jika kamu syukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Firman dan Renata dari Panti Asuhan Al-Ni'mah ya. Oke, semoga ayat suci yang dibacakan barusan dapat memberikan keberkahan bagi kita. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Tadi simak nggak artinya? Ayo. Kita harus selalu menjadi orang yang bersyukur agar nikmatnya ditambahkan oleh Allah. Oke, terima kasih rekan-rekan. Kita masuk ke acara inti kita, yakni tausiah atau kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Hilman Fauzi. Nah, dimohon kepada rekan-rekan untuk mendengarkan dengan seksama
karena nanti di akhir juga akan ada sesi tanya jawab ya. Oke, Bapak Ustadz dipersilakan waktu dan tempat. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Boleh sama-sama? Sallallahu alaihi. Lebih keras lagi. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Sallallahu alaihi. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz doakan salam mudah-mudahan panjang umurnya. Mudah-mudahan yang jawab salam tambah sehat badannya. Yang jawab salam tahun ini naik gajinya. Mudah-mudahan di sini ada yang belum nikah, ada? Ini yang belum nikah? Ada? Ustaz doakan mudah-mudahan yang akhwat yang belum nikah segera ketemu jodoh soleh. Mudah-mudahan ketemu jodoh yang baik, jodoh yang kaya, wajahnya ganteng, minimal gantengnya kayak Pak Haji Teguh Setioso. So, dibagiin dulu airnya. Baik, nanti pas akhir ceramah jangan ada yang lewat lagi ya. Karena menurut ilmu komunikasi, kalau ada yang lewat, fokusnya sama yang lewat. Betul? Makanya di TV, kalau ada iklan, ceramahnya berhenti apa lanjut? Karena ada iklan. Betul? Pagi ini acara kita disponsori oleh Aqua ya. Jadi barusan suruh lewat dulu, nggak apa-apa. Ulangi doanya ya, tolong aminkan. Yang akhwat semua ketemu jodoh yang soleh. Ketemu jodoh yang baik hati. Orang kaya. Wajahnya datang.
Tapi gak usah minta yang ganteng. Kenapa AA? Karena yang ganteng itu tidak menjamin kebahagiaan. Betul nggak? Apalagi yang jelek ya. Ini ganteng aja menjamin kebahagiaan. Yang laki-laki ada yang belum nikah di sini. Tapi Ustaz doakan ketemu jodoh yang soleh, jodoh yang cantik, anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, punya penyakit jantung. Pasti yang itu warisan, ya juga warisan semua. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah angkat derajat dulu. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak Allah masukkan ke dalam surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan sama-sama mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan ayahanda kita, bapak kita, presiden, direktur dari PT Kamaju, ayahanda Bapak Haji Teguh Setiono. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi hidup beliau. Seluruh jajaran BOD, Pak Dasillah Isma, yang mana orangnya? Di luar. Baik. Pak Warono, Masya Allah. Pak Jerry Purwoko sedang meeting juga. Mudah-mudahan seluruh jajaran BOD kita senantiasa Allah jaga dalam kebaikan. Hari ini hadir secara offline ataupun hybrid secara online dimanapun berada. Mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Sehat? Kalau Ahilman tanya apa kabar, tolong jawab Alhamdulillah. Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Sepertinya sedang ada masalah dari suaranya. Dan akhirnya itu kalau pas lagi taklim mau lihat siapa yang paling banyak masalah, gampang. Lihat aja yang duduknya nyender ke tembok. Ini menanya, kenapa yang nyender ke tembok banyak masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas meeting, pas lagi nyender aja terus gitu ya. Enggak, itu bercanda ya Pak. Hibit aja di awal itu ya. Teman-teman senang ketemu Ustaz Hilman pagi ini apakah? Jujur saya mau tanya, ada yang pernah lihat wajah saya di sosial media? Ada? Di YouTube ada? Di Instagram? Di TikTok ada? Ada? Jujur ya, lebih kaset aslinya atau videonya? Jangan ada dusta di antara kita ya, Masya Allah. Baik, ayahanda Haji Teguh Setiono dan seluruh Bapak Ibu teman-teman sekalian. Pagi ini ceramah kita mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek apa? Tolong pahami perasaan saya. Baik, Pak Haji mohon izin mohon maaf. Pagi ini sebenarnya Ustaz
jam 10:30 di sana. Jadi di depan mohon izin kalau ada patwal yang menemani kami, karena setelah ini kami harus langsung ke sana. Tadinya mau cepet-cepet, tapi pas lihat wajah teman-teman tuh ingin gitu. Jadi kayaknya berat untuk lebih cepat, tapi insya Allah mudah-mudahan walaupun sebentar ada ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Insya Allah. Hari ini juga saya mengucapkan selamat hari apa? K3, betul? Bulan K3 ya. K3 itu singkatan dari kesehatan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Kamaju Allah berikan keselamatan. Allah berikan kesehatan. Dan tentunya keselamatan dan kesehatan itu digunakan untuk bisa lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal kajian ini juga saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Mudah-mudahan hidup kita di tahun ini better than before, lebih baik daripada hidup kita yang sebelumnya. Betul? Setuju? Maka nasihat di awal tahun baru ini, belajarlah untuk berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu. Jangan terlalu belajarlah menikmati hari ini karena engkau sedang hidup di hari ini. Catat status hari Kamis itu. Jangan khawatir dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmatilah hari ini. Banyak orang yang tidak bahagia karena apa coba? Satu, karena dia menghadirkan masa lalunya untuk hidup di masa kini. Betul nggak? Orang tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan kalau hatinya masih terbelenggu dengan apa yang sudah terjadi. Maka cukup katakan, "Der mantan, maafkan aku yang dulu." Iya, yang lalu biarlah, yang sudah biarlah sudah, betul? Kenapa? Karena kita punya kehidupan di waktu yang akan datang. Banyak juga orang yang tidak bahagia gara-gara apa? Karena takut dengan masa depan. Teman-teman hidupnya sekarang, tapi mikirin, sekarang mah ya, gedungnya mending mahal-mahal buat resepsi nikah. Saya tanya, adik kamu ngapain mikirin gedungnya? Calonnya ada apa? Adik gedungnya dipikirin, calonnya belum ada kan gak nyambung. Iya apa iya? Teman-teman mikirin, nanti karir kita gimana ya? Udah, gak usah mikirin ke depan seperti apa. Berbuatlah yang terbaik hari ini. Betul? Kenapa? Karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Apa yang kamu lakukan hari ini akan Allah hadirkan kebaikan di waktu yang akan datang. Setuju? Dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang diusahakan. Saya percaya hari ini Ayahanda Teguh, Pak Waromo, seluruh BOD kita dengan izin Allah mendapatkan amanah dalam hidup dunianya karena begitu banyak proses hidup yang dia jalani. Betul? Give the best, keep the best, be the best. Ulangi. Give the best, give the best, be the best. Tetap jadi yang terbaik, beri yang terbaik, dan fokuslah dengan kebaikan. Maka setiap kebaikan itu akan mengantarkan hidup hari ini. Betul? Maka nanti yang ketiga, nikmati hari ini. Syukuri apa yang ada. Betul? Jangan nyari apa yang tidak ada. Teman-teman saya, banyak orang yang tidak bahagia gara-gara apa? Biasanya satu masalahnya. Apa? Sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya ini rumus bahagia ya. Mau nggak teman-teman bahagia? Mau atau tidak? Simple. Ojo dibandingkan. Jangan dibanding-bandingkan. Betul?
Jangan mengukur ukuran kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Karena setiap kaki beda ukurannya, beda baunya. Betul apa betul? Kaki kita 38, pakai yang 42 nomor sepatunya. Apa yang terjadi? Longgar, oblat. Betul? Kaki kita 38, pakai yang 36. Apa yang terjadi? Sempit. So, jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Sesuatu yang terlihat bahagia untuk orang lain, itu belum tentu bahagia untuk kita. Teman-teman nggak bisa bilang gini, enak ya jadi Pak Warono, jadi dia Pak Teguh kali. Jadi teman-teman yang akhwat mungkin bilang gini, enak kali ya kalau punya suami kayak Ustadz Hilman. Misalnya itu yang tahu ya. Misalnya udah mah pinter, suaranya adil, wajahnya lembut. Teman-teman sayang, jangan mengharapkan sesuatu yang nggak mungkin. Itu namanya hulu. Teman-teman nggak bisa bilang gini, enak kali ya. Teman-teman coba jadi istri saya, belum tentu bahagia jadi punya suami kayak begini. Harus siap, coba ya, harus siap ditinggal, harus siap kemudian jauh terus, dan mungkin mohon maaf. Itu dengan apa yang jadi orang lain, betul nggak? Dan mohon maaf, teman-teman, saya nggak tahu pasti ya, tapi mungkin ada di antara teman-teman yang hari ini masih gelisah dengan pekerjaan yang teman-teman miliki. Takutnya begini, misalnya teman-teman ketemu sama teman kuliah, dia cerita di perusahaan aku mah begini. Terus teman-teman bilang gini, di aku mah gak gitu. Coba saya mau tanya, di sini ada yang begitu apa enggak? Ada enggak? Yang ini orang misalnya. Betul ya. Yang konyol itu, kalau dia iri, dalam tanda kutip ya, iri dengan orang yang kerja di satu perusahaan, kan ada pasar itu herot ya. Berlomba jelas, betul nggak? Ada KPI yang bisa dikejar, betul nggak? Tapi yang lucu itu, dia iri dengan orang yang gak seperusahaan dengan dia. Misalnya mohon izin, ada teman kita yang bekerja misalnya, mohon maaf ya, di induk perusahaan kita, di UT misalnya. Kita ada di sini. Dulu kuliahnya bareng sama kita. Kita bandingin sama dia. Nggak nyambung. Betul nggak? Ini rumus hidup ya. Teman-teman saya, banyak orang yang tidak bahagia. Bukan karena kurang bahagia. Tapi karena kurang bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Status hari Jumat itu. Dan kalau sudah begitu, dia ujungnya. Kalau nggak bersyukur, berarti kebiasaannya apa? Membandingkan sama orang. Betul? Kalau udah sibuk membandingkan, hati-hati. Biasanya dia akan punya penyakit namanya SMS. Apa tuh? Senang melihat orang susah, susah melihat orang gitu. Temennya beli kulkas, dia yang kedinginan. Temennya beli kompor gas, dia yang kepanasan. Temennya beli mobil baru, dia yang ketabrak. Temennya masang parabola, dia minum Paramex, kepala. Temennya ganti iPod 14 Pro Max misalnya. Misalnya temen-temennya beli iPhone Pro Max, dia minum Pro Max. Teman-teman, temennya naik jabatan, dia yang hitung pendapatan. Dia tuh naik jabatan ini, sekarang ini. So teman-teman sayang, catat baik-baik ya.
Tidak akan pernah bahagia orang yang di hatinya ada iri dengki, betul? Bawaannya itu sebel aja. Temennya beli kerudung yang ada huruf B-nya. Misalnya, ya, kita ketemu teman kita, gaji 2, kerudung batang scarf. Misalnya, kita tuh iri terus sama orang, gak akan pernah bahagia. Makanya Ahilman percaya nih, mohon izin ya, saya percaya Pak Haji Teguh menanamkan nilai yang sangat luar biasa di perusahaan ini. Kenapa? Karena dari awal sampai saya ceramah, ini wajahnya itu kayaknya nggak ada kedengkian sedikit. Ini wajahnya tuh bersih-bersih. Kelihatannya sok suci gimana. Dan saya melihat itu. Dan kalau di perusahaan sudah ada sikap syukur, pasti perusahaan itu akan mendapatkan kebahagiaan. Betul? Dan ini jelas rumusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Betul? Jika kalian bersyukur, pasti Allah akan tambahkan. Ingat, perusahaan yang karyawannya rajin bersyukur, maka dengan izin Allah, perusahaan itu akan ditambahkan banyak nikmat dalam hidupnya. Maka nanti, ini rumus ya, ini rumus. Jangan pelit sama karyawan kita. Saya memahami. Saya suka bilang begini ya, kita itu sayang sama karyawan kita, bukan semata-mata sayang sama karyawan, tapi kita percaya di balik karyawan kita ada doa-doa yang Allah terima dalam hidup. Betul? Mungkin di sini ada yang bekerja seorang anak yang penghasilannya diberikan untuk membantu orang tuanya. Mungkin di sini ada seorang suami ya yang banting tulang mengurusi istrinya, misalnya, dan boleh jadi doa-doa mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Mungkin di sini ada karyawan yang anaknya 6 misalnya. Boleh jadi doa-doa mereka itulah yang tembus ke langit mengantarkan kebaikan untuk kita. Betul? Maka cara pandangnya bukan hanya membahagiakan karyawan yang ada di kantor, tapi lebih dari itu yang di luar sana. Maka saya percaya, kenapa PTK Maju ini penting? Kenapa? Karena melalui PTK Maju ini lahirlah orang-orang yang membutuhkan dalam hidupnya sehingga membantu keluarganya. Betul? Apalagi tadi saya sedikit searching. Perusahaan kita kan bergerak di manpower ya. Menghadirkan SDM yang unggul. Orang bisa bekerja, punya lapangan kerja, tersalurkan bakatnya, ada potensinya, skillnya ditambah, naik karirnya. Bayangkan, teman-teman saya, wasilah kita, ada orang yang bekerja, maka berapa banyak pahala jariah yang kita dapat. Maka syukuri pekerjaan ini. Kalau saya boleh ngelamar, saya mau kerja di sini. Jadi teman-teman ya, ada pekerjaan, punten. Ada pekerjaan yang bukan hanya dilihat dari pekerjaannya, tapi lihat jariah yang kita dapatkan. Betul? Makanya sayang banget kalau teman-teman bekerja nggak gunain syukurnya. Maka sekarang pertanyaannya, tahun 2023 sudah saya yakin pekerjaan teman-teman tahun ini pasti ingin lebih baik. Setuju? Coba sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang tahun ini hidupnya mau lebih baik? Angkat tangan, katakan saya. Coba lebih semangat ya, jangan gini. Saya. Coba. Siapa di sini yang tahun ini hidupnya mau lebih baik?
Siapa yang tahun ini pekerjaan kita mau lebih bahagia? Siapa yang hati kita mau tambah tenang? Siapa yang tahun ini gajinya mau naik? Siapa yang tahun ini ingin diangkat derajat hidupnya? Benar? Oke. Poin yang pertama, luruskan niat kita. Apa yang pertama? Luruskan niat kita. Ada 6 sebenarnya poinnya. Ada 6. Ini Ahilman, 6 poin ini sering kita bahas di beberapa lembaga termasuk di Bank Indonesia karena saya diamanahi jadi pembimbing keislaman untuk milenial di sana. Jadi ada 6 poin agar pekerja kita bisa mengantarkan kebahagiaan. Nah yang pertama ini luruskan niat. Apa? Luruskan niat. Bagaimana cara meluruskan niat ini? Dan kenapa penting niat ini? Mohon maaf. Niat itu akarnya amal. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung apa? Amalnya akan jadi baik kalau niatnya. Amalnya akan buruk kalau niatnya. Nah sekarang pertanyaannya, begitu pentingnya niat itu Ahilman? Iya. Agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mau tahu? Mau tahu? Tahu aja tahu banget. Cius? Ini apa? Ini ayam ya. Tolong catat ya. Ada 4 yang harus diisi dalam niat agar setiap amal kita mengantarkan kebaikan. Ada berapa? 1, niatkan pekerjaan kita untuk ibadah. 2, 3, ibadah. Ya. Niat kita untuk ibadah. Teman-teman saya, bekerja itu ibadah bukan? Nabi sampaikan, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk bekerja, maka dia sedang berada fi sabilillah sampai dia kembali ke rumah. Jadi teman-teman kerja, ini jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Dan kalau kemudian wafatnya datang ketika dia bekerja, maka dia tercetak wafat dalam keadaan syahid fi sabilillah. Makanya teman-teman, kalau sekarang teman-teman kerja, kemudian di jalan nanti wafat misalnya, syahid. Tapi jangan cari mati. Jangan pulang dari ausah ya. Bukan, maksudnya apa? Bersungguh-sungguhlah dalam bekerja. Kenapa? Karena jihad fisabi. Maka mohon maaf, jangan memahami jihad itu dengan konteks yang sempit. Jangan memahami jihad itu tadi ya, harus pergi kemana, kemudian berperang dan seterusnya. Bukan hanya itu. Dan kalau sekarang mungkin udah nggak ada kali. Jihad itu apa? Bersungguh-sungguh untuk berkorban mendapatkan kebaikan dalam hidup. Itu jihad. Saya sekarang kuliah S3. Sungguh-sungguh saya belajar. Berarti saya sedang apa? Jihad. Teman-teman kerja untuk keluarga, untuk orang tua yang belum nikah, untuk pasangan kita yang sudah nikah, untuk yang punya anak, untuk anaknya yang sudah punya keluarga. Dia bekerja sungguh-sungguh. Maka di saat itu dia hadiahkan oleh Allah apa? Jihad fi. Rumahnya di pagi hari, kemudian dia bekerja, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, maka di saat itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Makanya kerja harus capek. Harus apa? Jadi kalau ada di antara teman-teman yang gini, aku mah kerja tak nggak capek gini. Santai aja kerja. Biasa-biasa, nggak ada tantangan-tantangan gitu. Kalau nggak ada tantangan, resign. Tolong catat ya. Kalau kerja nggak ada tantangan, kalau kerja nggak ada cobaan, nggak ada rintangan, resign aja. Untuk apa? Kalau kerja nggak capek, berhenti aja. Kalau kerja nggak lelah, berhenti apa? Kenapa? Karena lelahnya kerja itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa.
Makanya Pak Teguh, silakan galak sama karyawan. Berikan target yang terbaik, achievement target yang tuntas. Kenapa? Bukan inginnya Pak Teguh. Karena ketika Pak Haji ngasih tantangan sama kita, target yang tinggi, makin capek kita, makin kita ibadat kepada Allah, di saat itu Allah hapuskan dosa-dosa kita. Maka satu kali digambarkan, ada sahabat yang tangannya lembut sama yang tangannya kasar. Apa kata Nabi? Tangan yang kasar inilah yang akan mengantarkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah lihat tangan kasar. Ini mah kiasnya, kias. Ini mah dasar. Bukan kias. Aku mau yang terus. Ini mah dikiaskan. Maksudnya apa? Keseriusan kita bekerja, lelahnya kita bekerja, menghapuskan dosa-dosa kita. Maka kerja itu apa? Ibadah. Apa? Ibadah. Betul. Ingat ya, yang setiap amal ibadah pasti ada ujian. Betul nggak? Sholat bisa ditanya otomatis itu ya. Sholat duha pagi hari, ibadah. Puasa di bulan Ramadan, ibadah. Betul? Contoh yang lain, nikah. Ibadah bukan? Ada ujiannya. Ibadah. Jadi setiap ibadah pasti ada ujiannya. Ada tantangannya. Betul? Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak ujian, namanya laundry. Betul apa betul? Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Satu hari Sabtu itu ya. Iya, benar. Ya. Kalau banyak cemilan, apa? Catering. Kalau banyak cicilan, kamu itu bagian ya. Kita gitu-gitu aja lah. Oh berarti AA gimana caranya agar jadi ibadah? Niatkan untuk siapa? Allah. Ingat ya sayang, teman-teman, jangan terlalu berharap kepada manusia. Saya ulangi, jangan terlalu berharap kepada. Kenapa Ustaz? Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Betul? So, teman-teman mungkin mohon maaf ya, pernah berharap dengan seseorang, aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Misalnya mohon maaf, bilang gini, aku anggap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku anggap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Jadi teman-teman tuh kalau berharap sama manusia itu pasti capek, betul nggak? Makanya kata Allah, jangan berharap kepada manusia. Berharap sama siapa? Allah. Teman-teman kerja, jangan hanya semata-mata berharap ke perusahaan kita. Tapi berharap sama siapa? Allah. Kalau berharapnya ke Allah, poin Pak Haji Teguh tadi. Apa? Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Jaga sholat. Benar gak? Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidup. Yang non muslim banyak doa sama Tuhan, minta yang terbaik kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semua akan ada kebaikan. Dan ingat ya, siapapun yang dekat dengan Tuhannya, maka Tuhannya akan dekat dengan hidup. Disebutkan dalam hadis kursi, ketika hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, aku mendekat kepadanya dengan berlari. Ketika hambaku mengingatku dalam pikirannya, aku akan masuk ke dalam hatinya. Aku bersama dengan mereka.
Kenapa? Karena dia bersandar hanya kepada Allah. Dia hilangkan sandarannya kepada selain Allah. Dan ingat teman-teman saya, kalau kita terlalu berharap kepada selain Allah, mencintai berlebihan itu pada akhirnya akan menyakiti perasaan. Benar gak? Teman-teman pernah nggak ngalamin fase pernah sakit hati gitu? Pernah nggak? Pernah? Kelihatan dari wajahnya memang. Tolong catat ya. Kalau ada yang nanya, Ahilman, kenapa ya itu banyak yang nyakitin? Saya jawab gini, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Selasa itu, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul? Kita berharap A, jadinya B. Pengennya begini, jadinya. Itulah hidup. Maka niatkan kerja untuk ibadah kepada siapa? Allah. Lillah, billah, billah. Ulangi. Lillah, billah, billah. Untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah. Ulangi. Untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah. Niatin untuk apa? Ibadah. Yang kedua, teman-teman yang nitipin kerjaan ke kita teh bukan sekedar pimpinan kita, tapi Allah. Betul nggak? Sekarang saya mohon maaf mau tanya, di luar sana ada nggak yang tidak seberuntung kita? Ada nggak? Lebih dalam, teman-teman, mohon maaf. Waktu kita sekolah, mungkin ada teman-teman yang lebih pintar, yang lebih hebat. Tapi kalau kita bicara kehidupan hari ini, ada nggak di antara mereka yang lebih pintar dibanding kita? Tapi mungkin kehidupannya nggak seberuntung kita. Ada? Teman-teman nanya, Hilman, kenapa aku kerja di sini ya? Kenapa aku keterima ke sini ya? Punten ya, bukan semata-mata karena pintarnya kita, tapi karena Allah mengizinkan kita untuk bisa bekerja di sini. Betul? Coba saya mau tanya, siapa di sini yang merasa masa kerjanya itu lama, sudah lama sekali? Ada yang 15 tahun ke atas coba. Oke, 10 tahun. 10 tahun ada? 10 tahun, oke. 8 tahun. Oke, 5 tahun. Oke, punten. Baru 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Kamu dari mana aja, Besti? Kalau aja kamu baru kesini sekarang. 5 bulan, aku kemarin ke sana-sana, sekarang ke sini. Ingat ya, amanah dari siapa? Allah. Kalau kita nanami ini amanah, punten. CCTV kantor ada matinya, betul? HRD kantor mungkin ada lalainya, betul? Tapi catatan dan pengawasan Allah nggak akan pernah ada hilang. Maka teman-teman jangan kemudian kerja itu, istilahnya jangan ABS ya. Apa tuh ABS? Jangan asal Bapak senang, tapi harus asal Allah senang. Asal apa? Kalau Allah udah senang, Allah tanamkan kelembutan hati di pimpinan kita, maka pimpinan kita dengan caranya akan melembutkan hatinya kepada kita. Makanya beruntung ya, kalau di kantor punya pimpinan yang soleh. Yang ulangi, beruntunglah di kantor kalau punya pemimpin ya. Sekarang saya mau tanya, Pak Teguh soleh atau enggak? Atau soleh? Pak Teguh baik atau tidak? Mengayomi atau tidak? Kalau sudah punya pemimpin seperti itu, pegang erat-erat, juga baik-baik. Kenapa Ustaz? Ini berkah luar biasa. Maka niatkan untuk ibadah yang kedua amanah. Ini amanah dari siapa? Allah. Kalau yang ngasih Allah, boleh nggak Allah ambil lagi? Boleh nggak?
Maka teman-teman, selama bekerja, jangan sibuk bikin story, tapi bikin history. Status hari Rabu itu. Ketika bekerja, jangan sibuk bikin story, tapi harus bikin history. Apa bedanya? Kalau story itu cerita, kalau history itu sejarah. Siapa orang yang paling bahagia hidupnya? Orang yang saat dia lahir, dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dianya tersenyum tertawa sekelilingnya. Teman-teman, siapa orang yang bekerjanya sukses? Dia yang ketika masuk, dia sedih mungkin meninggalkan pekerjaan lamanya, tapi temannya menanti dan menyambut kedatangannya. Dan saat dia pergi, dianya tersenyum, teman-temannya menangis. Kenapa? Karena kebaikan yang dia legasikan selama dia bekerja di situ. Hidup kita gak lama, sebentar. Saya lihat hidup ini dari wajahnya hampir sama semua. Ini wajahnya camat semua. Apa itu camat? Camat mati. Jangan tersinggung karena mati itu pasti, betul? Hanya kita nggak tahu waktunya aja. Bisa jadi teman-teman duluan, Ahilman belakangan. Atau dibalik, Ahilman belakangan, teman-teman duluan. Karena biasanya yang di Kamaju ini lebih duluan. Ya mati kan nggak ada yang tahu. Terus untuk apa kita hidupnya sebenarnya? Untuk bertemu dengan jadwal kematian kita masing-masing, betul nggak? Makanya kata guru saya gini, Hilman, kita teh hidup cuma nunggu waktu sholat dan waktu disolatkan. Nunggu apa? Waktu sholat dan waktu disolatkan. Nih, sekarang kita kayak pagi kerja, nungguin apa sebenarnya? Nunggu zuhur. Betul nggak? Nanti zuhur kita sholat. Nungguin apa lagi? Asar. Kita isi dengan kerja dunia. Itu aja. Makanya mohon maaf. Kalau ada orang yang bekerja, tapi dengan bekerja malah melupakan dia dengan Allah, itu ada yang salah. Tak kirim sampean. Itu ada yang salah. Halo, betul tidak? Kalau ada orang yang sibuk nyari rezeki, tapi lupa sama yang ngasih rezeki, itu ada yang salah. Kita mah cuman apa? Ini hebat kantor kita. Musolanya di depan kantor kita. Di dalam bahkan. Gede lagi tulisan. Saya nggak tahu, ini musola dengan ruang direksi lebih gede mana? Coba ini perusahaan macam apa? Hebat yang luar biasa. Ini value kalau menurut saya, ini value. Ini nilai yang tak mungkin didapatkan di tempat yang lain. Betul? Mohon maaf, nggak sedikit perusahaan. Kalau kita nanya musola, musolanya di mana? Di luar, di belakang, di bawah. Betul? Tapi ini enggak. Bahkan ruang direksi pun lebih kecil dibanding musola. Jangan-jangan sebentar lagi direksi mau pindah ke musola. Lebih besar ruangnya. Ustadz Hilman, udahlah. Yang penting luruskan apa? Niat. Yang pertama harus apa? Ibadah. Yang kedua, amanah. Kalau udah ibadah, udah amanah, lihat yang ketiga. Berkat. Apa? Jangan nyari banyak. Karena sampai kapanpun nyari banyak mah nggak ada habisnya. Betul nggak? Tapi nyari apa? Berkat. Hari berkatnya apa? Berkatnya cukup. Apa? Cukup. Gak usah minta banyak. Tapi minta apa? Cukup. Pas mau beli rumah, cukup. Mau ganti mobil, cukup. Mau nikah, cukup. Mau jalan-jalan ke Turki, cukup. Mau jalan-jalan haji umroh, cukup. Lihat gak? Ngapain minta banyak? Aku mau punya rumah gak usah gede-gede banget. Gak usah. Yang penting ada kolam renangnya. Yang penting ada rumahnya tuh kalau di Bogor di Sentul. 2 tingkat. Rumah Ustadz Hilman banget itu bayar. Gak usah minta yang ganteng, Pak. Bu, mohon izin ya. Aku mau pengen suami yang ganteng, jangan. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati.
Minta yang biasa aja. Kadang kalau ganteng banget takut diambil orang, betul nggak? Kalau jelek banget baru dibawa kondangan, gitu. Cukup aja. Punya mobil nggak usah bagus-bagus banget, minimal Mitsubishi Pajero. Apa coba? Nggak usah ribet-ribet amat, betul? Bapak juga, Pak, udah Pak, jangan nyari yang nggak ada. Bapak pengen punya istri kayak Luna Maya, ya jangan tuh. Ya, disesuaikan lah dengan wajah kita. Nggak usah bermimpi sesuatu yang kejauhan lah. Betul? Aku tuh berharap gajinya 2 digit atau 3 digit, yang datang 3 koma, yang 3 sudah koma misalnya. Yang udah itu nggak mau nanya, yang 3 digit belum tentu berkah, betul nggak? Boleh jadi yang 3 koma itu lebih. Ingat, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti. Status hari Kamis. Tolong jawab, pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Tolong dipikir-pikir jawabannya. Kaya gelisah atau miskin tenang? Oke, buat perempuan saya tanya lagi, pilih mana? Ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Oh, semua jawabannya sama. Kaya, tenang, ganteng, tenang. Betul? Berarti poinnya bukan karena kayanya, tapi karena tenang. Banyak gak orang kaya nggak tenang? Orang miskin nggak tenang? Terus kenapa? Ini santai, woi. Jadi kayak apa? Santai, woi. Ingat ya, kaya bukan berarti engkau dimuliakan. Miskin bukan berarti engkau dihinakan. Betul apa betul? Sok Ahilman tanya lagi. Pujian dan cacian manusia, mana yang lebih penting? Pujian atau cacian? Siap dibully tiap hari? Oke. Apa jawaban yang paling tepat? Punten. Bagi orang beriman mah, pujian dan cacian sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Satu sering jumat itu. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status hari apa? Jadi gimana aku Ustaz? Bekerja aja untuk Allah, betul betul. Teman-teman hati-hati dengan pujian, karena banyak nyamuk mati akibat tepuk tangan. Ya. Makin puji, makin terbang, makin jatuh, betul? Dicaci tiap hari. Gitu. Ada masalah apa jangan-jangan kita ketinggian sama Allah? Jadi gimana Ustaz? Nyari berkahnya aja, betul? Nyari apa? Ingat ya, kerja itu bukan tentang urusan kerja, tapi tentang berkahnya. Kalau hanya kerja, atau mohon maaf, apa yang kita mau cari? Capek. Betul nggak? Tapi kalau nyari ibadahnya, dapat amanahnya, dapat berkahnya, itulah nikmat pekerjaan yang akan kita dapat. Kalau udah begitu, maka yang terakhir, apa itu Ustaz? Jannah, orientasinya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu apa? Ibadah. Dua, amanah. Tiga, jadi berkah. Empat, ujungnya kita kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Mulai hari ini jadi orang baik aja, jadi pintar, jadi kaya, jadi gak penting kalau kita udah mati. Jadi orang baik aja, karena itu yang akan menjadikan kebaikan untuk kita di waktu yang akan datang. Ya, namun kalau udah ibadah,
jadi amanah, dapat berkah, ujungnya jannah. Maka apa kekuatannya? Doa. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka saya sepakat betul kata Pak Haji Teguh. Doa itu bukan dari ujung, tapi doa itu ada di awal. Bahkan kalau kata ahilman di 3 waktu, di awal, di tengah, di akhir. Betul? Tawakal itu bukan hanya ada di ujung, tapi ada di awal, di tengah, di ujung. Doa sebelum kerja, harus nggak? Doa ketika kerja, harus nggak? Harus. Doa sebelum kerja agar kita diberikan kebaikan dalam pekerjaan kita. Doa ketika kerja agar kita dijaga biar nggak belok. Karena ada orang yang niatnya udah lurus, tapi di tengah harus doa, sadarkan kepada Allah. Ingat teman-teman, menyerah, jangan terserah, tapi harus berserah. Apa bedanya? Kalau menyerah, nggak ada usaha. Makanya A'ama paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktu itu. Tapi nggak usaha. Itu namanya menyerah. Terserah, jalannya. Apa terserah? Nggak ada tujuan. Ada bahasa gini, let it flow aja. Ngalir aja gitu kan. Tanya dulu lah, kemana ngalirnya? Terserah juga jangan. Aku mau kerja mah udah ngikut aja. Kemana aku? Jangan. Menyerah jangan, terserah jangan. Yang benar apa? Berserah. Apa bedanya? Kalau berserah itu maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada Allah. Usaha maksimal, doa dilangitkan, dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Makanya orang yang suka berdoa itu beda. Pancaran matanya, kelembutan hatinya, bicaranya. Kenapa? Ada ketajaman yang dia bisa dapatkan. Karena dia tahu yang bicara bukan hanya lisannya, tapi dibantu oleh nur cahaya yang dihantarkan pada kebaikan. Makanya para pimpinan Ustaz minta dari hati yang paling dalam, dekatkan karyawan kita dengan Allah. Pak Teguh tadi bilang ke saya, ini yang tadi jatuh pakai pisang ini, ya. Insya Allah. Sekarang beliau katanya azan belum udah sholat. Udah pokoknya itu aja ya. Senang hari ini bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Senang apa enggak? Masih mau nggak dengar Ustaz Tausnya? Bener? Kalau yang masih kangen, masih mau dengerin, follow Instagram saya. Udah belum? Instagramnya Ahilman Fauzi yang ada centang birunya. Ya nggak ketuker Pak karena banyak akun clothingnya sekarang ya. Maklum lagi viral kan begitulah pokoknya. Ahilman Fauzi. 4 ya. Yang pertama apa? Ibadah. Yang kedua amanah. Yang ketiga berkah. Yang keempat dan luruskan niat dengan 4 itu. Insya Allah PT Maju semakin terdepan, semakin maju, semakin berkembang. Angkat kedua telapak tangan kita berdoa kepada Allah. Mohon izin kita nggak ada tanya jawab karena saya langsung harus ke Bogor, Pak Teguh. Semoga ada kesempatan lagi bisa ketemu dengan teman-teman sekalian. Masih mau? Kurang lebih 65 hari lagi Pak kita ketemu Ramadan. Semoga kita disampaikan dengan bulan suci Ramadan. Teman-teman perbaiki diri, lembutkan hati. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita mendapatkan kebaikan. Al-Fatihah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayangi kami semua, keluarga besar PT Maju, ya Allah.
cintai kebersamaan kami, ridhoi keluarga besar kami ini ya Allah. Jaga kami semua dalam kebaikan, bimbing kami dalam ketaatan, jauhkan semua yang buruk dalam pekerjaan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kehilapan kami, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami ya Allah sebelum kami kembali kepadamu nanti ya Allah. Ya Allah, jadikan pekerjaan kami di perusahaan ini pekerjaan yang penuh berkah ya Allah. Jadikan pekerjaan kami di pekerjaan ini hanya mengangkat derajat hidup kami. Pekerjaan yang bisa membantu ekonomi keluarga. Pekerjaan yang bisa mengangkat kemuliaan orang tua kami. Pekerjaan yang bisa menjaga harga diri keluarga kami. Pekerjaan yang membawa kami ke dalam surga. Pekerjaan yang menjauhkan kami dari siksa api neraka. Pekerjaan yang menuntun kami menjadi orang yang lebih baik ya Allah. Allah, Allah, hindarkan semua yang tidak baik untuk hidup kami. Tanamkan rasa syukur di hati kami. Berikan rasa sabar atas ujian yang menimpa kami. Allah, jadikan tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun kami yang kemarin. Kami mohon kepadamu, semoga apa yang kami semogakan segera Kau segerakan ya Allah. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Jika ada yang sedang berkarir, antarkan karir terbaiknya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, seperti ini Engkau kumpulkan kami di dunia. Maka seperti inilah nanti Engkau kumpulkan kami keluarga besar kami maju di surga-Mu ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah bersamakan kita dalam kebaikan. Silakan bersalaman. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kabulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto apa enggak? Silakan. Sekarang yang laki-laki dulu fotonya. Silakan ada yang dulu laki-laki. Ya. Nggak apa-apa, ambil aja. Balik aja.
Dalam minumnya ini. Apa itu aja udah. Sama sekali nanti aja bro. Takut tidak. Satu, dua, tiga. Iya. Kacang gun. Tahu teh. Dan sejarah dia semua ya. Halo rekan-rekan semuanya. Ayo kita belum selesai ya, balik lagi ke tempat duduknya masing-masing. Bentar lagi, bentar lagi. Ya. Oke, qadarullah Ustadz Hilmannya berhalangan untuk menghadiri acara tanya jawab kita terkait materi tadi. Tapi semoga poin-poin yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan gitu kan. Nah, sekedar mungkin konklusi ya. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat dari Allah. Terus kita juga selalu dijauhkan Allah dari sifat iri, dengki, dan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Semoga kita bisa meluruskan niat kita untuk bekerja sebagai ibadah dan Allah menjadikan kita orang yang amanah sehingga kita mendapatkan berkah dari pekerjaan kita dan kita selalu bisa berkumpul di jannahnya Allah. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan semua yang telah hadir dari acara kita pada hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau tindakan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut apa gimana nih? Aku menang banyak nih.
ambil ini. Baik, ini leveling 8 ada apa? Jadi ini udah. Kalau nggak apa-apa, itu di bak mana bekas segala. Botolnya di cek ya tadi aja. Tempat itu. Jadi aja kan. Ada dalam kali itu banyak. Oh, tunggu.